Sebetulnya untuk Kabupaten Ciamis ada di Provinsi Jawa Barat itu merupakan lumbungnya wisata alam. Di samping tadi sudah disebutkan oleh Kang Iwan bahwa Ciamis itu kental dengan sejarah atau budayanya seperti yang dibahas tadi Kampung Kuta. Nah, oleh sebab itu lumbungnya destinasi alam, kalau menurut saya ini merupakan salah satu daya tarik yang luar biasa. Jadi bukan hanya untuk wisatawan Nusantara. Selamat datang di kanal podcast Pariwisata Indonesia. Kanal podcast ini menampilkan perbincangan seputar industri pariwisata Indonesia yang mencakup informasi, promosi destinasi, fakta, dan berbagi pengalaman industri dari para praktisi dan pakar pelaku industri pariwisata. Dan saya, Yongki Adiasa, sebagai host. Pada episode kali ini, kami menampilkan promosi dan informasi seputar destinasi Jawa Barat, khususnya Ciamis. Ciamis adalah kabupaten yang berdekatan dengan Kabupaten Pangandaran, terletak di ujung Jawa Barat yang sudah berdekatan dengan Provinsi Jawa Tengah. Pada episode kali ini, kami berbincang dengan Bapak Iwan Wahyudi yang merupakan pelaku pariwisata yang juga owner dari Kancara Tours and Adventures yang berkedudukan di Ciamis. Hadir juga Bapak Endang Haris Juandana, Ketua BPPD Ciamis, dan kembali hadir bersama kita Kang Joseph Sugeng Irianto dari Rextur Bandung yang juga adalah Ketua DPD Astindo Jawa Barat dan Koordinator Wilayah IINTOA Jawa Barat. Selamat pagi Kang Iwan, selamat pagi Kang Endang dan Kang Joseph. Selamat pagi, Selamat pagi, Sampurasun. Rampes. Selamat bergabung di acara Bincang Pariwisata dengan Podcast Pariwisata Indonesia. Pada kesempatan diskusi kita kali ini, saya ingin mengajak para pemirsa dan pendengar untuk mendapat penjelasan mengenai potensi pariwisata yang ada di Ciamis. Silakan Kang Iwan sampaikan mengenai potensi destinasi wisata di Ciamis. Terima kasih, selamat pagi sekali lagi para pemirsa. Mengenai potensi Ciamis, saya ingin sedikit memberikan gambaran. Ya. Ciamis dengan wilayah pegunungan, dengan alam yang sangat-sangat indah, ya, itu mempunyai potensi wisata yang sangat-sangat eksotik. Ya, di antaranya potensi wisata yang ada di Ciamis, ada wisata alam, ya, seperti di Situ Lengkong, kemudian wisata-wisata di sekitar pegunungan atau Gunung Sawal yang ada di Ciamis, di mana Ciamis memang mempunyai gunung yang sangat eksotik yang merupakan suaka marga satwa. Jadi alamnya, kemudian Ciamis kaya akan wisata ziarah atau wisata sejarah di sekitar Ciamis, di sekitar utara maupun selatan Ciamis, kita akan menemukan lokasi wisata atau situs-situs yang sangat menarik di Ciamis. Baik, terima kasih Kang Iwan. Saya pernah baca mengenai Kampung Adat Kuta. Mungkin bisa dikembangkan sedikit mengenai Kampung Adat Kuta ini, Kang Iwan. Ya, di Ciamis ada Kampung Adat Kuta, itu sebelah utara dari Ciamis. Tempat ini sangat menarik karena kampung ini dari sejak dulu sampai sekarang tetap mempertahankan tradisi, selain tradisi juga mempertahankan arsitektur rumah yang ada di sana, di mana mereka atau rumah-rumah yang dibangun di sana menggunakan bentuk rumah panggung, ya, rumah Sunda
dan sampai saat ini mereka tetap memakai atau membangun rumah mereka sesuai dengan tradisi karuhun mereka. Ya, baik, menarik sekali. Jadi memang Ciamis memiliki daya tarik wisata yang luar biasa. Yang bisa diandalkan saat ini mungkin Situ Lengkong atau dikenal juga dengan Situ Lengkong Panjalu. Apa yang telah dan mungkin akan dilakukan oleh BPPD bersama Dinas Pariwisata untuk memperkenalkan Ciamis lebih luas kepada wisatawan mancanegara? Silakan, Kang Endang. Baik, terima kasih. Sebetulnya untuk Kabupaten Ciamis ada di Provinsi Jawa Barat itu merupakan lumbungnya wisata alam. Di samping tadi sudah disebutkan oleh Kang Iwan bahwa Ciamis itu kental dengan sejarah atau budayanya seperti yang dibahas tadi Kampung Kuta. Nah, oleh sebab itu lumbungnya destinasi alam, kalau menurut saya ini merupakan salah satu daya tarik yang luar biasa. Jadi bukan hanya untuk wisatawan Nusantara. Karena yang saya tahu seperti teman-teman dari Timur Tengah, bahasa Sundanya itu kan senang hehejoan dan cacayan. Nah itu seperti Panjalu dan situ atau destinasi alam yang lainnya itu di Ciamis itu yang tadi saya sebutkan banyak sekali. Termasuk potensi-potensi yang belum tergali. Dan yang sudah tergali ada beberapa destinasi, bahkan yang kaitannya dengan desa wisata sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati dengan desa wisatanya. Itu barangkali Kang Yongki. Gitu ya. Ya, baik, terima kasih. Bagaimana pendapat Kang Joseph? Apakah Kang Joseph sependapat bahwa Ciamis ini juga cocok untuk wisatawan mancanegara? Atau Kang Joseph memiliki keyakinan sendiri bagaimana strategi menjual Ciamis kepada wisatawan mancanegara? Silakan Kang Joseph. Ya, terima kasih Pak Yongki. Kalau disuruh memilih apakah saya pro ke wisatawan domestik atau ke mancanegara, mungkin jawaban saya adalah 70% itu lebih ke domestik, tidak ke mancanegara. Ya, sebagai pemain overlander yang sejak bertahun-tahun yang lalu, barengan dengan Kang Iwan sejak zaman di Bayangkara ya Kang Iwan dulu, Ciamis ini sebenarnya hanya perlintasan saja. Kalau kita lihat dari sejarah mungkin biasanya turis-turis Belanda khususnya ya akan datang ke tempat-tempat di mana mereka pernah tinggal. Sedangkan di Ciamis mungkin sudut pandang saya agak kurang ya karena terus terang saja punten Ciamis belum begitu populer dibandingkan Tasik, Pangandaran dan daerah lain. Nah, jadi sementara ini saya masih sepakat bahwa Ciamis ini lebih banyak ke turis domestik. Nah, turis domestik juga ini akan bisa kita kelompokkan. Mungkin bukan orang Bandung yang akan datang ke Ciamis. Karena apa? Karena Bandung ini pegunungan. Gunung ketemu gunung kurang oke. Tapi kalau orang Bandung lihat laut, beda. Itu tujuan utama. Jadi segmentasi marketnya ini kepada orang-orang yang memang tinggal di daerah pantai yang jauh dari gunung. Contohnya market Jakarta, ya pasti itu akan laku. Market Surabaya misalnya, ya. Nah, kemudian kalau untuk mancanegara, ya seperti tadi Pak Endang sampaikan, orang-orang yang dari Middle East mungkin akan senang karena apa? Ciamis itu hijau. Singapura itu potensinya besar sekali untuk masuk Bandung. Mereka senang ke Bandung karena apa? Karena melihat ada gunung. Singapura kan nggak ada apa-apa. Apalagi kalau kita tawarkan kepada orang ke Singaporean, ke Ciamis, mereka pasti akan suka. Karena apa?
tidak didapatkan di negara mereka. Hanya ya yang menjadi kendala sekarang adalah aksesibilitas. Betul. Jarak dari Jakarta atau dari Bandung ke Ciamis ini cukup jauh. Perlu beberapa jam untuk sampai di sana. Kedepannya mungkin setelah ada tol Cigatas atau tol Getaci ya, Gede Bage Tasik Cilacap ya, mungkin tol itu akan ada exit ke Ciamis. Ini yang akan mengangkat Ciamis untuk sellable kepada turis mancanegara. Paling enggak minimal Singapura lah dulu. Singapura pasti akan menjadi market yang terbesar kalau aksesibilitas sudah lebih mudah. Dari Singapura bisa turun di Bandung. Ya, Bandung. Nah, dari Bandung ke Ciamis kalau tol sudah jadi paling nggak 2 jam, Pak. Ya. 2 jaman, betul, Pak. 2 jaman. Jadi mereka tidak takes time. Selama ini jarang Singapura yang ke Tasik atau ke Pangandaran, ke Ciamis, jarang. Kenapa? Orang Singapura itu strict terhadap waktu, Pak. Terhadap waktu kunjungan. Ketika Bandung airportnya dipindahkan ke Kertajati, market saya yang kebanyakan Singapura dan Malaysia, mereka tidak mau turun di sana. Mereka lebih memilih turun di Jakarta. Ya. Nah, ya mudah-mudahan itu ya. Oke, Pak. Nah. Baik, menarik sekali Kang Joseph sampaikan mengenai Singaporean. Kalau begitu Singaporean pasti akan suka berkunjung ke Situ Lengkong. Kebetulan Kang Iwan katanya tadi berada di Panjalu. Ini cocok sekali bercerita mengenai Situ Lengkong Panjalu. Silakan, apa kegiatan di sana, betapa indahnya, supaya teman-teman kita yang di podcast juga bisa mendengarkan dan menikmati cerita mengenai Situ Lengkong Panjalu. Silakan Kang Iwan. Panjalu atau Situ Lengkong sebetulnya sudah dikenal, ya, sudah familiar. Hanya saja ini lebih segmented ke wisatawan atau para pengunjung yang akan ziarah ke Situ Lengkong Panjalu. Sudah banyak wisatawan atau tamu ziarah memang dari domestik ya, dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian siapa sebetulnya yang menjadi trader awalnya? Itu adalah, saya flashback, itu adalah Gus Dur. Jadi almarhum Gus Dur sebelum dan setelah menjabat menjadi presiden, itu Gus Dur sudah pernah datang ke Panjalu, ke Situ Lengkong untuk berziarah. Saya datang ke tempat ini dan memang saya saksikan ribuan peziarah dari Jawa Barat sampai lintas ke luar Pulau Jawa, dari Lampung, itu sudah banyak berdatangan ke Situ Lengkong Panjalu. Kali lagi, hanya segmented bahwa mereka adalah wisata ziarah. Setelah saya melihat potensi yang ada di sini, di Situ Lengkong, di Panjalu, danau ini ya, luar biasa indahnya. Luar biasa indahnya. Kalaupun saya berhasil merekam foto-foto yang saya ambil, ya, apakah di pagi, siang, dan sore hari, itu betul-betul tampak tanda kutip tidak di retouch, ya, memang itu apa adanya yang ada di Situ Lengkong. Danau ini sangat terawat, terjaga. Kemudian pulau yang ada di tengah-tengah Situ Lengkong yang dinamakan Nusa Gede atau Nusa Larang, itu pun juga sangat terawat dengan flora dan faunanya yang sangat beragam. Karena memang pulau yang ada di tengah-tengah Situ Lengkong atau Nusa Gede kami menyebutnya, itu adalah juga kawasan konservasi atau cagar alam. Pertama yang saya lakukan di sini, bagaimana mengoptimalkan wisata alam ini tanpa harus terlalu mengekspos atau terlalu
mendapatkan dampaknya yang tentunya dampak negatif ya. Saya kemudian punya gagasan untuk menurunkan perahu kayak di sini, di mana perahu ini sangat ramah lingkungan, kemudian dikendalikan atau bisa melaju dengan tenaga manusia, seperti naik sepeda. Di perahu kayak, saya sangat cocok. Apapun juga nanti bentuknya, bisa perahu kayak, bisa wahana yang lainnya, tapi yang tidak akan menimbulkan polusi, baik polusi air, terutama polusi udara maupun polusi suara. Ya. Saya itu yang saya ingin katakan tentang Situlengkong, di mana habitat yang hewan-hewan yang ada di sana supaya tidak terganggu. Salah satu indikator bahwa Situlengkong atau Nusa Gede ini masih sangat bagus ekosistemnya adalah keberadaan kelelawar atau kalong, ya, ribuan kalong yang ada di Situlengkong, yang ada di Nusa Gede. Ya. Mereka selama ini eksis, ya. Mereka selama ini ada di sana dan betah di sana. Betah di sana itu indikator bahwa memang binatang di sana tidak terganggu dan selama ini sangat artinya tidak terganggu keberadaannya. Itu yang ingin saya sampaikan tentang Situlengkong Panjalu. Lokasi ini berada di kaki Gunung Sawal, yang mana Gunung Sawal pun juga belum banyak diketahui oleh orang. Merupakan suaka marga satwa. Di sana tinggal ada Panthera pardus, ada macan kumbang, macan tutul, ada surili, kemudian juga ada elang Jawa, ya, yang mana binatang-binatang ini memang binatang yang dilindungi. Jadi secara keseluruhan alam Panjalu khususnya dan Ciamis secara umum memang menawarkan tadi wisata alam yang dalam tanda kutip tadi menurut Kang Joseph juga akan sangat diminati oleh wisatawan yang memang datang dari daerah yang tidak punya alam seperti ini. Ya. Di antaranya tadi kalau dari Singapura pasti. Kemudian saya melirik juga pasar Timur Tengah, ya. Dan selain itu pasar Eropa. Kalau tadi Kang Yosef mengatakan memang pasar Eropa dalam hal ini segmen market Belanda, ya, mungkin juga akan mencari tempat-tempat nostalgia untuk mereka, ya, di mana nenek moyangnya pernah tinggal di sini. Nah, tapi wisatawan Eropa yang lain, di mana tadi konsepnya wisata yang hijau, ya, wisata yang ramah lingkungan, itu menjadi tren yang sekarang ini memang digembar-gemborkan di negara-negara mereka. Ya. Dan kami akan menawarkan itu semua. Baik, ya. Wah, salut untuk Kang Iwan memajukan pariwisata tetapi menjaga kelestarian alam. Itu sangat penting karena memang udara yang bersih, lingkungan yang sehat tanpa kebisingan adalah sesuatu yang menjadi daya tarik untuk pariwisata kita. Saya beralih ke Kang Endang. Tolong sampaikan mengenai promosi pariwisata Ciamis. Apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan untuk memperkenalkan keindahan alam dan budayanya. Silakan, Kang Endang. Di Kabupaten Ciamis, bagaimanapun tadi, salah satunya Kang Iwan telah mengupas tentang Panjalu. Dan kami dari Badan Promosi Pariwisata Daerah otomatis harus support, baik dalam bentuk apapun yang kaitannya dengan promosi tadi. Sekarang eranya digitalisasi, Kang Yongki, ya. Itu. Kami pun khusus di Badan Promosi menyediakan YouTube, medsos yang lain seperti Instagram, Facebook, Twitter, termasuk kami juga memiliki website, meskipun relatif lahirnya agak baru-baru ini. Nah, kesimpulannya
dengan media-media tersebut, kami terus update dari berbagai penjuru yang kira-kira dianggap potensi dan sangat memungkinkan untuk dilirik oleh wisatawan, baik oleh wisatawan domestik seperti yang Kang Yosef tadi kemukakan, termasuk kami juga mencoba ke istilahnya mancanegara. Baik, terima kasih. Saya ingin menggali mengenai budaya Ciamis. Saya pernah dengar di Ciamis ada peninggalan Ciung Wanara. Kemudian juga mengenai peninggalan sejarah Kerajaan Galuh. Mungkin siapa, Kang Iwan atau Kang Endang yang bisa menyampaikan mengenai budaya di Ciamis? Silakan. Baik, saya tambahkan sedikit. Jadi begini Kang Yongki ya, untuk wisata alam yang berada di Kabupaten Ciamis, banyak sekali yang kaitannya dengan sejarah atau budaya. Contoh langsung saja, yang Situ Lengkong Panjalu. Di samping memang alamnya seperti itu yang indah dan elok gitu ya, itu mempunyai nilai sejarah juga. Itu bekas kerajaan, dulu itu Panjalu itu kerajaan, tetapi warnanya Islami, Pangeran Boros Ngora itu. Nah, termasuk tadi yang disebutkan Ciung Wanara, Astana Gede, itu merupakan situs yang awal-awalnya salah satu bentuk kerajaan yang tadi disebutkan oleh Kang Yongki, bahwa itu bekas-bekas peninggalan Raja Galuh tempo dulu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, banyak sekali destinasi alam yang bekas atau berkaitan pula dengan sejarah. Itu. Jadi saya pernah ke Bali tahun 2020 gitu ya. Itu kaitannya dengan Kuta tadi, Desa Kuta itu yang disebut Kang Iwan, yang ditanyakan Kang Yongki. Jadi mereka menyatakan gitu ya, bahwa di Ciamis itu adalah saudara kita, bahwa kami di Bali ini keturunan dari Ciamis, bahkan disebutnya juga kakak itu. Jadi kalau dikaitkan, betul, jadi kalau dikaitkan dengan budaya atau sejarah, memang Bali, Bogor, Ciamis khususnya ke Kuta juga, Astana Gede dan Ciung Wanara akan cepat nyambung. Cuman permasalahannya kan orang berwisata yang berkaitan dengan sejarah dan budaya itu, mungkin Kang Yosef paling tahu gitu, relatif spesifik gitu ya, hanya orang-orang tertentu. Jadi kalau dijadikan industri itu mungkin agak kurang greget, meskipun sebetulnya tugas Kang Yosef ini, karena Ciamis ini beda dengan yang lain. Di samping punya alam yang indah, juga punya nilai sejarah yang di tempat lain itu sebut tidak ada. Jadi bukan dongeng gitu. Jadi ini ada faktanya dan ini sudah diteliti juga oleh pihak akademisi dan ada bukunya juga. Kang Yongki, nanti saya minta alamat, saya kirim buku sejarah Galuh juga Kang Yosef gitu ya. Itu barangkali tambahannya. Baik, terima kasih Kang Endang. Kang Yosef, tadi ditanya paketnya, bagaimana paket yang dibentuk untuk katakanlah dari Bandung masuk ke entah Tasik atau Ciamis. Ya, kekurangan ya, ini kritik membangun. Kekurangan dari Ciamis adalah promosi. Betul. Setelah saya mendengar paparan tadi dari Kang Endang dan Kang Iwan, rupanya Ciamis ini banyak yang bisa kita eksplor. Yang sementara ini hanya terdengar ya hanya Situ Lengkong saja, karena itu juga berada dalam sebuah lintasan kalau kita mau ke Pangandaran ya. Nah, berdasarkan paparan tadi, jadi sudah langsung kami sebagai operator sudah langsung membuat pola perjalanan ya. Kalau untuk sampai ke Pangandaran pun sudah bisa sebenarnya dibuat packaging. Packagingnya ada 6 hari 5 malam, di mana 2 malamnya di Bandung, 1 malam Ciamis, 1 malam Tasik, 1 malam Pangandaran, atau 5-4 dengan pola
1 malam di Bandung, masing-masing di kota Ciamis, Tasik, dan Pangandaran, masing-masing 1 malam. Atau pola 4-3, yang mana tidak menginap di Bandung. Nah, yang 4-3 ini bisa menggrab wisatawan-wisatawan yang memang orang Bandung dan sekitarnya. Nah, paket yang lain pun nanti bisa akan kita atur sedemikian rupa ya. Tidak hanya pakai bis, tapi misalnya starting Bandung, endingnya nanti di stasiun Banjar untuk melanjutkan perjalanan ke daerah timur. Atau sebaliknya, wisatawan yang dari timur turun di Banjar, kita masuk Pangandaran dulu, dari Pangandaran kita ke Ciamis. Ciamis baru Tasik, Tasik baru Bandung, ending di Bandung. Dengan dukungan tol ya, nah yang mudah-mudahan 2023 ini sudah selesai, ya insya Allah akan murudul. Apa bahasa Indonesia murudul itu apa? Banyak sekali, akan banyak sekali wisatawan yang nanti akan sangat berpotensi untuk masuk Ciamis. Gitu. Nah, jadi no worry Pak, kami tour operator akan siap support Ciamis ya, tetapi mungkin dari pihak BPPD juga bisa mengundang kami tour operator yang memang potensi untuk menjual Ciamis, travel agent dari Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya atau dari manapun lah. Kita akan support Pak. Ya, makasih Kang Joseph. Kang Yogi bisa tambah? Boleh, silakan Kang Endang. 2 menit ya. Ya, silakan. Ini, saya mau komentari Kang Joseph gitu ya. Betul, kami akui. Nah, Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Ciamis sebenarnya baru kebentuk bulan Februari tahun 2020. Bulan Maret COVID, Pak. Nah, itu. Jadi istilahnya sebulan dibentuk, kedua bulan COVID, tapi itu alasan klasik. Nah, dengan adanya Badan Promosi Pariwisata yang dibentuknya tahun 2020, agak lumayan minimal konstruksi yang akan dikunjungi oleh tour operator itu bisa kami sodorkan. Satu itu. Yang kedua memang lokasinya jauh-jauhan gitu. Jadi perlu infrastruktur yang tadi Kang Yosef kemukakan. Dan keberpihakan pemerintah, alhamdulillah, termasuk kereta api cepat sekarang udah bisa berhenti di Ciamis, Pak. Itu. Jadi itu merupakan salah satu akses yang dibangun oleh pemerintah dalam artian keberpihakan kebijakannya. Nah, itu tambahannya gitu. Baik, makasih. Menarik sekali Kang Endang. Sebagai pelaku pariwisata yang berasal dari Ciamis, apa yang perlu Kang Iwan sampaikan kepada para pejabat pemangku kebijakan pariwisata, entah kepada Pemkab maupun Pemprov, dukungan apa saja yang diharapkan untuk memajukan pariwisata Ciamis? Kebetulan satu frame bersama Ketua BPPD Kabupaten Ciamis, Kang Endang. Silakan, Kang Iwan. Ya, terima kasih. Mumpung ada Pandang di sini ya, jadi saya bisa langsung bicara ini ya dengan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Ciamis. Jadi begini, saya sudah memplot ya atau memapping lah wisata Ciamis ini. Jadi yang tadi disebutkan dari sejak awal, ada wisata alam dan ada wisata sejarah. Saya lebih senang saya mengatakan wisata sejarah. Ya. Iya. Jadi dari wisata alam sebetulnya tidak banyak yang kami harus develop ya. Alamnya sudah menyediakan, alamnya sudah memberikan sesuatu yang eksotik yang bisa kita tawarkan atau bisa kita jual. Satu yang mungkin harus ini ditekankan tadi, akses sudah dibahas ya. Diakses ke tempat-tempat wisata tersebut. Salah satu contoh mungkin saya melihat tidak jauh dari Panjalu ini ada Curug Tujuh Cibolang ya, Banda. Betul. Itu saya perbandingkan air terjun itu tidak kalah menarik dengan yang lain, baik yang ada di Bandung atau di tempat-tempat lain di sini, di sekitar Jawa. Ya, memang akses ke sana. Jadi
berapa kali kami juga mengajak influencer, ya, mengajak teman-teman ada dari Jakarta, saya secara pribadi mendatangi tempat tersebut. Yang menjadi kendala memang akses. Satu, akses itu jalan itu kalau kita sudah memakai kendaraan agak besar memang sulit ya. Hanya kendaraan kecil ke Curug Tujuh itu. Walaupun saya lihat masih ada kemungkinan untuk memperlebar atau memperbesar akses ke sana. Kendalanya itu sampai terpikir bahwa saya dengan rombongan memakai bis dari luar Ciamis ya sampai ke Panjalu. Kemudian dari sini kita memakai kendaraan-kendaraan kecil untuk masuk ke sana karena memang akses itu yang dimungkinkan. Malah ada terlintas dari beberapa teman, kalau memang ada ojek kita naik ojek ke sana. Itu mungkin hal-hal yang patut diperhatikan. Hampir semua wisata alam yang sudah saya mapping ini kebetulan keberadaannya ada di desa-desa dan ada di kaki Gunung Sawal, terutama ya. Kalau bicara ke Karangkamuliaan atau tadi Cium Wanara, bicara ke Astana Gede, karena memang lokasinya sudah ada di jalan, malah di jalan provinsi itu ya, seperti Cium Wanara, itu tidak ada masalah pandang. Tapi ini objek-objek wisata alam yang lain, ada Cadas Ngampar, ada Jatisewu, kemudian juga ada banyak juga Puncak Puspa atau wisata-wisata alam yang lainnya yang sedang digandrungi oleh kelompok sadar wisata sekarang. Popdar itu sudah terbentuk di desa-desa. Mereka memang sudah mencoba ya membuat sebuah destinasi atau mempercantik, bukan mempercantik destinasi yang sudah ada. Hanya saja dari sini memang kendala itu aja, akses itu aja yang memang harus kita benahi, terutama satu hal, kalau kita akan membuka juga untuk wisatawan mancanegara, dalam hal ini mungkin ya kita harus banyak membimbing ya para pelaku wisata yang ada di Ciamis ini supaya memang standarisasi kebersihan. Kalau hospitality sudah semuanya sudah ramah, sudah ini dan beberapa sangat excellent ya. Cuma melihat fasilitas yang ada di lokasi wisata, terutama yang saya perhatikan masalah kebersihan toilet misalkan, ini memang menjadi sangat penting ya buat wisatawan mancanegara ya. Itu dari saya. Ya. Baik, menarik sekali. Satu pesan yang sangat positif untuk kemajuan pariwisata di Ciamis. Baiklah, waktu jua yang harus memisahkan kita di acara ini. Terima kasih Kang Iwan, terima kasih Kang Endang, Kang Joseph yang sudah meluangkan waktunya berbagi cerita bersama podcast Pariwisata Indonesia. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagi para tour operator, para travel agent, dan penikmat pariwisata Indonesia. Saya Yongki Adiasa, pamit undur diri. Salam pariwisata. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Ya.